Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lenta Lestari Labole dengan NIM 8604435, mahasiswa program studi PGSD di Universitas Terbuka Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan judul Pilar-Pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Di zaman sekarang, dunia pendidikan berubah sangat cepat dengan adanya internet, gawai, dan berbagai aplikasi pembelajaran. Hal ini membawa tantangan baru terutama bagi anak-anak sekolah dasar yang sedang menumbuhkan karakter dan cara belajarnya. Oleh karena itu, kita perlu meninjau kembali pilar-pilar pendidikan nasional kita menurut Ki Hajar Dewantara dan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut tetap menjadi jawaban terbaik untuk pendidikan di era digital saat ini. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar dalam konteks pendidikan. Pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau fondasi utama yang kokoh. Sebuah bangunan akan roboh jika tiang penyangganya lemah. Begitu juga pendidikan. Pilar adalah nilai-nilai dasar yang menopang seluruh sistem pendidikan supaya arahnya tidak goyah, tidak tergerus arus zaman, dan tetap berlandaskan jati diri bangsa Indonesia. Pilar utama pendidikan kita dirumuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara dalam 3 semboyan emas, yaitu pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan mampu memberi contoh atau menjadi teladan. Kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah mampu membangun semangat, kemauan, dan kreativitas. Ketiga, tut wuri handayani, artinya di belakang mampu memberi dorongan, dukungan, dan semangat. Ketiga prinsip ini bukan sekedar slogan, melainkan pedoman perilaku pendidik dalam mendidik peserta didik, termasuk anak usia SD. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana relevansi dan tantangannya di era digital, khususnya bagi anak sekolah dasar. Pertama, yaitu ing ngarso sung tulodo, atau di depan memberi contoh. Prinsip ini sangat relevan. Anak usia SD, peniru ulung, di mana di era digital mereka tidak hanya meniru guru di kelas, tetapi juga meniru apa yang mereka lihat di YouTube, TikTok, atau media sosial. Peran guru dan orang tua sebagai teladan menjadi sangat krusial atau penting untuk membentuk karakter dan etika digital pada anak. Tantangannya adalah banyaknya tontonan atau informasi di internet yang tidak mendidik, berbahasa kasar, atau tidak sopan. Anak mudah terpengaruh jika tidak ada contoh nyata yang baik dari pendidik maupun orang tua. Contoh aktual, pada saat pembelajaran daring lewat Zoom atau Google Meet, guru hadir tepat waktu, berpakaian rapi, dan berbicara dengan nada halus. Ini mengajarkan anak untuk disiplin dan sopan. Selain itu, guru menunjukkan cara memegang HP dengan benar, tidak terlalu dekat ke mata, dan menjelaskan bahwa HP digunakan untuk belajar atau bermain sejenak saja, bukan seharian. Guru juga memberi contoh berkomentar santun di grup WhatsApp kelas, sehingga anak belajar beretika dalam dunia maya. Kedua, ing madya mangun karso, atau di tengah membangun kemauan. Di era digital, informasi ada di mana-mana. Anak SD bisa mencari apa saja lewat internet, tapi mereka belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Peran guru berubah menjadi fasilitator yang berada di tengah-tengah, mendampingi dan membimbing anak agar mau belajar, kreatif, dan cerdas menyaring informasi dalam berbagai teknologi. Tantangannya adalah anak mudah bosan jika metode belajar membosankan serta adanya kesenjangan fasilitas. Tidak semua anak punya gawai atau kuota yang memadai sehingga semangat belajar bisa menurun. Contoh aktual, saat mengajarkan materi, guru tidak hanya menyuruh menonton video pembelajaran, tetapi ikut berdiskusi dan bertanya jawab dengan murid. Misalnya, Misalnya guru berbicara, anak-anak tadi di video lihat hewan apa, bagaimana caranya hewan itu bernapas. Guru berada di tengah-tengah untuk memancing rasa ingin tahu anak. Saat ada tugas menggunakan aplikasi edukasi, guru mengajarkan langkah demi langkah dengan sabar agar anak merasa didampingi dan semangat mencoba. Bagi anak yang tidak punya kuota, guru memberikan tugas alternatif seperti menggambar atau membaca buku agar tetap merasa diperhatikan. Ketiga,
Tut Wuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Anak SD sangat butuh dukungan dan pujian agar percaya diri. Di era digital ada banyak ruang bagi anak untuk berkarya, seperti membuat gambar digital, rekaman suara atau video sederhana. Guru harus memberi kebebasan berekspresi sambil memberikan dukungan dari belakang agar potensi anak berkembang maksimal. Tantangannya saat belajar jarak jauh, anak merasa jauh dari guru sehingga mudah putus asa atau malas jika tugas dirasa sulit. Anak juga takut salah atau malu jika hasil karyanya belum bagus. Contoh aktual, pada saat guru memberikan tugas bebas, misalnya, anak-anak silakan gambar pemandangan atau keluarga. Warnanya bebas sesuka hati kalian ya. Nah, di sini guru tidak menuntut harus sama persis seperti contoh. Saat hasil karya anak belum rapi atau ada kesalahan tulisan, guru tidak memarahi tapi memberi semangat dengan berkata, "Wah, bagus sekali usahanya, warnanya cerah dan indah. Nanti kalau tulisannya dipertebal lagi, pasti masih keren atau pasti makin keren." Apresiasi kecil ini membuat anak senang, percaya diri, dan makin rajin berkarya. Sebagai kesimpulan dan refleksi, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tetap sangat relevan dan menjadi solusi utama menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Teknologi digital hanya alat bantu, tetapi jiwa pendidikan tetaplah manusiawi. Masalah seperti karakter anak yang tergerus, kecanduan gawe atau teknologi, kesulitan belajar dapat dijawab dengan kembali pada nilai-nilai yang dicantumkan Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, melalui Ing Ngarso Sungtulodo, yaitu kita membentuk etika digital dengan menjadi teladan nyata. Kedua, melalui Ing Madya Mangun Karso, kita mendampingi anak agar cerdas menyaring informasi dan tidak tersesat di dunia maya. Ketiga, melalui Tut Wuri Handayani, kita membangun kepercayaan diri dan semangat belajar anak agar tumbuh kreatif dan bahagia. Dengan menerapkan pilar ini, pendidikan di era digital akan melahirkan anak-anak SD yang cerdas teknologi namun tetap berkarakter luhur, sopan, dan berbudaya Indonesia. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan kita bersama. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.